Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaikal Putri. Hari ini kita akan membahas pelajaran kimia tentang benzena. Nah, apa sih benzena? Benzena adalah salah satu komponen dalam minyak bumi. Pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1825. Benzena diambil dari residu minyak mentah. Pada awal ditemukannya benzena, ia digunakan sebagai bahan bakar lampu untuk penerangan karena pada zaman dahulu belum ditemukan listrik. Nah, pada awalnya senyawa benzena disebut juga senyawa aromatis. Kenapa? Karena pada saat ditemukan, senyawa ini memiliki bau atau harum. Namun seiring berjalannya waktu dan ditemukannya turunan-turunan benzena lain, senyawa bau aromatisnya ini pun hilang atau tidak memiliki bau atau harum. Nah, selanjutnya adalah struktur dan sifat benzena. Dapat kita lihat pada gambar yang atas nomor 1 menunjukkan struktur benzena dan ikatannya. Nah, benzena ini memiliki 6 atom C dan 6 atom H, sehingga rumus molekulnya adalah CH6. Di antara atom-atom tersebut ada ikatan rangkap. Kemudian di gambar yang kedua dapat kita lihat bahwa ini adalah gambar yang lebih sederhananya lagi dari benzena. Lalu gambar yang di bawah kita dapat melihat bahwa struktur benzena ini dapat mengalami resonansi, yaitu ikatan rangkapnya itu dapat berpindah antara C1 dengan C yang lain. Yang penting dia ikatan rangkapnya itu di atom C. Karena ikatan rangkapnya ini dapat berpindah-pindah, maka dia disebut sulit mengalami adisi. Kemudian benzena juga mudah mengalami substitusi. Nah, dari gambar kan kita lihat ada sudut-sudutnya. Nah, itu sudutnya memiliki sudut 120 derajat. Kemudian pada suhu kamar, benzena ini berwujud cair. Nah, yang terakhir dari sifat benzena adalah benzena termasuk senyawa karsinogenetik, artinya senyawa yang beracun dan dapat menyebabkan kanker. Jadi berhati-hatilah saat menggunakan senyawa benzena. Selanjutnya adalah turunan benzena. Yang pertama ada fenol. Dalam kehidupan sehari-hari, fenol digunakan untuk membuat karbol. Karbol itu adalah disinfektan untuk kamar mandi dan lantai. Dalam bentuk resin, fenol digunakan untuk mengawetkan kayu, membuat konstruksi bangunan, dan lainnya. Namun, fenol memiliki dampak negatif, yaitu dapat merusak jaringan protein dalam tubuh. Yang kedua ada asam benzoat, nipagin, dan nipasol. Asam benzoat sendiri sering digunakan sebagai pengawet makanan dan minuman. Asam benzoat sulit larut dalam air, sehingga senyawa ini digunakan dalam bentuk garam natrium benzoat, mudah larut dalam air. Selanjutnya ada asam salisilat. Asam salisilat ditambahkan ke dalam bedak, salep, yang berfungsi sebagai zat antifungi atau anti jamur, sehingga saat kita setelah selesai mandi, kita menggunakan bedak dan badan kita akan terhindar dari jamur. Zat ini digunakan sebagai obat untuk berbagai penyakit kulit, seperti panu dan kutu air. Selain itu, juga ditambahkan dalam sampo, karena dapat mengikis lapisan ketombe dan secara aktif menghambat pertumbuhan mikroorganisme di kepala. Namun, penggunaan asam salisilat sebagai pengawet dapat menimbulkan iritasi dan sakit lambung. Selanjutnya ada paracetamol. Nah, paracetamol dikenal juga dengan acetaminophen. Obat ini memiliki khasiat yang sama seperti aspirin, namun lebih aman di lambung. Penggunaan paracetamol yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan pada ginjal dan hati. Selanjutnya ada TNT atau 2,4,6-trinitrotoluena. TNT merupakan senyawa turunan benzena yang banyak digunakan sebagai bahan peledak. Senyawa ini diperoleh dengan mereaksikan toluena dengan asam nitrat pekat dan asam sulfat pekat.
Penggunaan TNT secara tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan tragedi kemanusiaan dan korban jiwa. Oke, sekian pembahasan materi kita hari ini tentang benzena. Semoga dapat diambil manfaatnya. Dankeschön. 감사합니다. Thank you. Arigatou gozaimashita. Sese. Syukran. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.